Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam edisi Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Sergius Paulus Tigoy. Firman Tuhan untuk kita hari ini ialah dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat 16 yang saya beri tema hanya Tuhan yang abadi. Saudara-saudara, hal pertama yang dikemukakan oleh pengkhotbah adalah pentingnya suatu persahabatan. Kenapa demikian? Karena manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak mungkin bisa hidup sendiri dengan baik. Manusia membutuhkan teman dalam menjalani kehidupan ini. Memang bisa saja manusia itu hidup sendiri tanpa orang lain, tetapi ia tidak akan bisa menjadi manusia sejati dan sempurna. Kita dapat saja melakukan pekerjaan dengan seorang diri, tetapi alangkah lebih baik jika kita berdua dengan orang lain. Artinya, ada seseorang yang akan membantu, menolong, memberikan dorongan, motivasi, pemikiran, dan lain-lain. Demikian juga dalam kehidupan sebagai manusia sejati. Seseorang harus hidup berumah tangga. Karena memang demikian Allah menciptakan manusia. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Hubungan keluarga haruslah hubungan yang sangat baik dan hangat, penuh kasih mesra dan keharmonisan. Suami istri saling mendukung, mendoakan, di mana anak-anak dilahirkan dalam cinta kasih yang penuh kehangatan. Sebagai cinta kasih Allah yang terwujud dalam keluarga, hidup rukun, damai dan sejahtera serta bahagia. Saudara-saudara, hidup ini singkat dan fana. Popularitas tidak pernah abadi. Kekuasaan dan kekayaan akan berakhir. Karena itu hikmat lebih penting dari popularitas, harta, kekayaan, dan kekuasaan. Karena lebih baik seorang muda yang miskin, namun berhikmat, daripada seorang raja tua yang bodoh. Seorang yang bijaksana penuh hikmat akan lebih dihargai dari seorang raja yang bodoh. Namun berapapun hebatnya seseorang, toh pada akhirnya akan berakhir dalam kepanaan, yaitu kesia-siaan. Hanya Tuhanlah yang abadi. Karena itu lebih baik kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dari Tuhanlah awal hikmat dan pengetahuan. Setidaknya kita dapat melakukan yang terbaik selama hidup kita yang fana ini. Hidup yang dapat menjadi berkat bagi sesama, menjadi sahabat bagi banyak orang, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat GKI Victoria Pulang Pisau Hilir. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih rahmat dan kemurahan-Mu, atas berkat, perlindungan, dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup bersahabat, hidup berdamai dengan sesama, saling menolong satu dengan yang lain, dan menjadi orang-orang yang takut pada Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah yang abadi, yang kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk jemaat GKI Victoria Pulang Pisau Hilir. Tuhan memberkati gereja ini, jemaat ini. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, baik pendeta, vikaris, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, penetua diakon, guru-guru sekolah minggu, bahkan guru agama, koster gereja, dan semua yang melibatkan diri dalam pelayanan dalam kehidupan jemaat Victoria. Tuhan memberkatinya. Baik jemaat secara umumnya maupun kategorial, Tuhan memberkati. Sehingga boleh berlangsung berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan.
Jemaat ini terus bertumbuh, berkembang, dan semuanya semakin baik dan semakin maju. Ya Bapa, biarlah namamu dipermuliakan dalam gereja ini, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga Injil Tuhan senantiasa boleh diberitakan. Bapa surga, berkati kehidupan jemaat seluruhnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan usaha mereka, baik mereka yaitu pegawai negeri maupun swasta, petani dan nelayan. Tuhan memberkati mereka sekalian, agar mereka senantiasa dicukupkan dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang sekolah Tuhan berkati, anak-anak muda dalam pergaulan mereka, dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah gereja-gereja boleh terus bertumbuh, berkembang, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, agar mereka pun dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka dalam pergumulan berat, agar mereka pun yaitu diberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang kami minta mohonkan untuk gereja ini dan perkembangannya. Biarlah semuanya boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.